Nah, setelah fungsi-fungsi dasar, kita akan membahas mengenai fungsi kondisional. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan jika ada kondisi atau kriteria tertentu yang menentukan output. Pada kali ini, kita akan menggunakan contoh kasus lain. Di sini ada informasi tanggal, nama, dan pengeluarannya di tanggal tersebut. Kita akan menentukan apakah setiap pengeluaran ini termasuk tinggi atau rendah, dan juga melakukan agregasi untuk setiap orangnya. Fungsi kondisional pertama yang paling dasar adalah if. Dalam fungsi if, kita menuliskan kondisi dan hasil nilai jika kondisi itu terpenuhi, juga hasil nilai jika kondisi itu tidak terpenuhi. Pada contoh ini, kita akan menentukan apakah setiap pengeluaran ini termasuk tinggi atau rendah. Kita akan mengatakan yang tinggi apabila lebih besar dari rata-rata seluruh pengeluaran, dan rendah jika sebaliknya. Maka di sini, kita akan tulis if jika pengeluaran di sini lebih besar dari rata-rata atau average semua pengeluaran yang ada. Jangan lupa dikunci dengan F4 dan ditutup kurung. Maka pengeluaran ini kita sebut tinggi. Jika tidak, maka kita sebut rendah. Dan kita enter. Untuk melihat nilai-nilai selanjutnya, kita akan mendrag. Nah, ada pengeluaran yang dibilang tinggi dan dikatakan rendah. Selanjutnya, kita akan melakukan agregasi nilai untuk setiap orangnya. Pertama adalah kemunculan. Kita ingin mencari tahu berapa kali mereka melakukan pengeluaran. Kita dapat menggunakan fungsi COUNTIF. Misalnya di sini kita akan mencari jumlah kemunculan nama Olivia. Maka kita tulis COUNTIF. Dari range ini, kita gunakan kunci. Ada berapa yang bernama Olivia. Lalu kita tutup. Untuk nama-nama selanjutnya, kita pertama akan drag dan kita mengubah setiap namanya. Selanjutnya, kita akan mencari total pengeluaran setiap orang. Kita dapat menggunakan fungsi SUMIF. Fungsi ini akan menjumlahkan angka-angka yang sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk Olivia, kita akan melihat dari rentang C3 sampai C26. Kita kunci. Ada berapa yang Olivia. Lalu kita akan jumlahkan pengeluaran Olivia. Sama halnya dengan orang-orang berikutnya, kita akan mengubah namanya. Terakhir, kita akan mencari rata-rata pengeluaran dari setiap orang. Kita dapat menggunakan fungsi average if. Sama seperti tadi, kita akan menspesifikasikan rentang namanya, kita kunci, dan jika nama tersebut adalah Olivia, maka kita akan merata-ratakan pendapatannya. Sama halnya dengan orang-orang di bawahnya. Nah, kita dapatkan rata-rata pengeluaran untuk setiap orang. Nah, ini adalah akhir dari fungsi kondisional. Terakhir, kita akan melihat fungsi lookups atau pencarian pada lembar yang berikutnya. Untuk fungsi pencarian, kita akan kembali ke contoh dengan tanggal beli dan nama pembeli. Sebelumnya, kita sudah mencari tahu hari beli. Namun, ini masih berupa kode angka-angka. Sekarang kita akan mencoba mengubah angka-angka ini menjadi nama harinya. Di bawah sini sudah ada tabel kode dan hari yang bersesuaian. Kita akan mengubah angka-angka tersebut menjadi hari berdasarkan tabel ini. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan fungsi yang dinamakan VLOOKUP. Fungsi ini akan mencari nilai tertentu di tabel dan mengembalikan nilai padanannya pada kolom yang ditentukan pada tabel pencarian. Pada contoh ini, kita ingin mencari angka 6 ini pada tabel kunci. Dan kita ingin dia mengembalikan nama hari yang ada di kolom kedua. Dan untuk range-nya kita tulis false. Nah, kita lihat di sini bahwa kode hari 6 itu adalah hari Sabtu. Sudah benar. Untuk tanggal-tanggal berikutnya, kita tinggal drag. Inilah kegunaan dari fungsi VLOOKUP. Selain itu, kita akan menentukan tipe membership setiap pembeli. Di sini kita sudah memiliki tabel dengan tipe
dan jumlah minimum pembelian. Kita akan menentukan membership dari setiap pembeli dengan melihat pembelian keberapanya dan juga tabel referensi ini. Dapat kita lihat juga bahwa tabel kunci ini bersifat horizontal. Maka kita akan menggunakan fungsi baru yang disebut dengan HLOOKUP. HLOOKUP mirip dengan VLOOKUP, namun kali ini pencarian dilakukan secara horizontal. Lalu bisa kita lihat juga bahwa tidak mungkin jumlah pembelian itu tepat hanya 0, 5, 10, 20, atau 30. Nah, untuk nilai-nilai kontinu seperti ini, kita dapat menggunakan argumen range lookup yang belum kita gunakan tadi. Dengan membuat range lookup menjadi true, fungsi akan menganggap bahwa nilai-nilai dalam range ini sudah diurutkan, dan jika tidak ditemukan angka yang persis, HLOOKUP akan mencari angka yang terdekat yang lebih kecil atau sama dengan kunci yang kita ingin cari. Misalnya untuk pembeli pertama ini, kita akan mencari tahu pembelian ketujuh ini termasuk member tipe apa. Nah, bisa kita lihat bahwa pembelian ketujuh ini termasuk membership regular, karena di antara 5 hingga 10. Untuk pembeli berikutnya juga kita tinggal men-drag. Nah, inilah kegunaan dari HLOOKUP, dan jika kita membuat range lookup menjadi true. Fungsi HLOOKUP ini juga menandakan akhir dari pelatihan ini. Sekian video kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.